Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama owner dari Citul Bunda. Boleh deh, mungkin perkenalkan dulu. Barangkali Iya. ada yang belum tahu gitu. Halo, perkenalkan nama saya Dewi. Saya owner Citul Bunda. Oke, langsung aja ya teh. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku pertanyakan gitu nih. Yang pertama mengenai produksinya nih teh. Mungkin boleh diceritain teh produksi kayak proses dari awalnya sampai ke tangan konsumen gitu. Itu gimana teh? eh, Proses produksi itu emang semuanya dari awal ya, dari mulai pembikinan bakso aci, terus semua produk lah. Pertama bakso aci, terus pangsit, udang rambutan sama tahu ci itu prosesnya emang dibikin dari mulai adonan itu dibikin sama kita sendiri. Homemade banget ya teh. Homemade banget gitu. Berhubung kita belum punya mesin adonan sendiri, jadi adonannya masih manual. Terus untuk vakuumannya mungkin untuk mesin-mesinnya itu cuman punya mesin vakumnya aja untuk supaya tahan lama aja sih bahan makanannya. Untuk adonan kita masih manual gitu. Terus untuk kemasannya sendiri kita ada kemasan dua varian ya, ada kemasan polosan sama kemasan yang full print gitu. Kalau untuk kemasan yang polosan itu kebanyakan untuk dijual lagi. Kalau kemasan yang full print yang banyak yang full print semacam ini, nah, itu kebanyakan sih untuk orderan di aplikasi gitu. Untuk yang lain-lainnya mungkin dari bumbu itu kan buat si pangsit yang kuah-kuahnya ya. Nah itu juga bikin sendiri, kecuali bawang goreng kita ngambil dari pasar gitu. Berarti ini tuh bener-bener homemade banget gitu ya dari Iya. awalnya gitu. Bener. Keren keren. Terus sejauh ini teh dari proses produksi apakah ada kendala gitu? Kalau kendala sih paling kita kendalanya untuk sekarang ya, Iya. kendalanya di pemasaran aja sih. Pemasaran. Kalau di produksi alhamdulillah udah berjalan lancar. Cuman ya kelemahan kita bikin adonannya masih manual, baru mau ngedatangin si mesin adonannya. Mungkin harus ditambah lagi alatnya ya teh. Iya gitu, karena emang alatnya belum komplit sih. Terus biar lebih efisien juga mungkin ya kalau pakai mesin betul. Lebih cepet juga gitu. Selanjutnya itu kan kendalanya tuh di promosi ya. Ngomongin soal promosi nih, Citul Bunda tuh udah ada di platform mana aja sih teh gitu? Kalau untuk di platform ini sih ada di Shopee Shopee, sama TikTok. TikTok. Untuk Tokopedia juga ada, cuman belum bener-bener dijalanin gitu. Kita masih fokus di Shopee sama TikTok aja. Jadi dimaksimalin di dua itu ya? Di luar aplikasi. Kebetulan untuk di luar aplikasi kita juga kan udah ada agen ya, agen toko-toko frozen yang langsung disuplai langsung sama kita gitu. Jadi untuk di aplikasi itu cuman selingan, cuman untuk sekarang kita lebih fokus di aplikasi. Nah, kira-kira teh dari promosi ini sejauh ini sudah maksimal kah atau gimana teh? Atau Belum sih, untuk promosinya belum maksimal ya, karena sebelum aku ngejalanin di TikTok sama Shopee, kebanyakan kita promosinya itu di marketplace Facebook sama IG aja. Nah untuk sekarang kita pengen menjangkau lebih luas lagi, jadi ikut di TikTok Shop sama Shopee gitu. Emang udah lumayan dikenal juga sih produk Citul Bunda, cuman belum begitu luas. Nah untuk lebih luasnya kita pengen masuk di aplikasi gitu. mungkin di sini juga apa ya? Sumber daya juga ya, sumber daya manusianya juga gitu Iya. kan. Harus ada yang benar-benar kayak megang di Tokped siapa gitu kan. Bener-bener yang megang marketingnya itu. Cuman di sini ya emang terbatas sih, cuman saya sama adik saya yang ngelola promosinya gitu. Berarti Untuk ini sekarang harus SDM-nya tambah lagi tuh. ya. Ada niatan gak teh gitu buat nambah lagi SDM nih biar lebih efisien gitu, terus biar lebih tertata lagi gitu? Udah ada niatan sih mau nyari lagi, cuman
berhubung si aplikasinya itu belum stabil, nah si penontonnya juga belum stabil, makanya udah dikerjain sama kita dulu. Nah, begitu udah rame nih baru kita nyari lagi untuk si marketingnya ke. Teh kan ada modal. Modal itu buat alatnya gimana? Untuk modal sendiri sih aku nambah sedikit demi sedikit. Aku kan emang nggak punya modal banyak, tapi mengelola si modal peralatannya itu dari hasil jualan. Jadi sedikit demi sedikit kita dapat uang gitu, diputer gitu kan, diputer. Kita dapat uang, terus alat apa nih yang kita butuhin, nah baru kita beli gitu. Jadi kita nggak beli, enggak, kita dapat uang, terus apa yang kita butuhin kita beli gitu. Jadi sedikit demi sedikit gitu ya, nggak langsung modal sekian, nggak. Kita dari modal 200.000 aja, alhamdulillah udah sampai sekarang, udah punya mesin vakum 2 sama mesin sealer 1, itu juga udah alhamdulillah ya. Untuk kalau tersistem atau tertata rapi sih belum ya, karena jujur aja aku di dalam pembukuan itu belum benar-benar tertata rapi. Sekarang juga sih sebenarnya pengen ngedatangin si mesin lagi, cuman kendalanya sekarang di pemasarannya kurang. Kalau pemasarannya bagus kan kita mau produksi berapapun bisa, terus alatnya mau kita tambahin juga bisa gitu. Makanya sekarang mentoknya di promosi pemasaran gitu. Untuk berarti harus ini ya, dalam promosi harus lebih ini lagi ya Teh, lebih ditingkatkan lebih gitu. ditingkatkan lagi. Soalnya kalau misalnya promosi udah luas gitu ya, udah jalan sesuai apa yang kita inginkan, itu juga yang lainnya mengikuti gitu kan ya. Betul. Yang lainnya itu mengikuti. Jadi gimana lancarnya produksi itu, gimana lancarnya proses pemasaran juga, ya marketing juga. Jadi intinya di sini yang megang kendali itu di marketingnya sendiri gitu untuk si Citul Bunda ini. Kemudian berbicara keuangan ya Teh, kan tadi Teteh sempat bilang soal pembukuan masih belum terlalu paham gitu ya. Nah kira-kira Teteh butuh kayak yang misalnya ya gak bisa dibilang orang akuntan gitulah buat membantu proses pembukuan. Sebenarnya itu sih membantu banget ya untuk akuntan, untuk produksian hari ini, terus keluar masuk barang itu perlu banget. Soalnya kalau misalkan kita udah masuk CV, jangankan masuk CV ya, sebenarnya ini juga kita udah standar seperti ini, pembukuan itu lebih penting. Iya pasti Gitu. Cuman ya untuk saat ini mungkin aku tuh belum bisa benar-benar memanage gimana cara kerja, terus ini harus ada apa gimana gitu kan. Jadi benar-benar yang polos banget, seiring berjalannya waktu aja gitu kan. Yang aku pikirin cuma gimana caranya pemasaran adik aku aja yang ini tugas kamu ini ya, tapi berhubung ini yang nggak ada yang ngerjain gitu, nggak ada yang ngerjain, ya udahlah si pembukuan udah diabaikan aja gitu. Yang order hari ini berapa, yang penting ada chat masuk, itu kadang ditulis kadang enggak gitu. Itu jadi ini juga sih, jadi problem juga ya. Soalnya ya berpengaruh juga sih ke aku gitu. Emang sih kalau misalnya soal pembukuan keuangan kayak gitu emang ada yang khususnya gitu ya, benar-benar yang megang. Iya, bener yang megang gitu, yang paham juga gitu kan. Ini kan Citul Bunda tuh ya kalau sepengetahuan aku gitu ya, sampai saat ini tuh kan orderan tuh banyak gitu ya, yang masuk orderan banyak. Kalau misalnya di platform online shop nih ada event-event tertentu, terus yang order tuh banyak banget, pernah ada kendala nggak sih Teh di situ? Kendalanya sih sempat ada kendala kemarin ya, ada kesalahan teknis. Itu ada promo dari Shopee-nya itu 800, nah sama kita nggak dibatasin. Terus si orderan itu masuk sampai 7.000 resi, otomatis kan ya kita keteteran sama kewalahan ya, karena itu SDM juga ya. SDM juga. Terus kita kan nggak tahu kalau misalkan si harga yang 800 itu masuknya berapa, terus ya sampai rugi banyak gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Udah gitu
sampai akun Shopee kita kebanet dari tadinya yang nonton itu udah 100, sekarang paling juga beberapa gitu gara-gara si akunnya kebanet gitu. Makanya di Shopee sekarang ya paling paketan sedikit ya gara-gara akunnya gitu. Jadi kita harus ngulang lagi dari nol padahal rating kita kan udah banyak ya di Udah Shopee tinggi juga. berhubung akunnya bermasalah jadi kita ngulang lagi. Nah untuk di TikTok Shop-nya sendiri itu kan kita emang bener akunnya udah lama, cuman kita ngejalaninnya baru-baru ada 1 sampai 2 bulanan lah baru, cuman alhamdulillah udah ada orderan beberapa yang masuk gitu kan. Terus untuk sekarang ya mungkin lebih ditingkatin lagi sih di TikTok Shop sama Shopee-nya gitu, memperbaiki untuk si Shopee-nya. Itu balik lagi ke ini ya TSDM ya. Harus ditambah lagi SDM-nya biar ada yang megang akun ini gitu. Ya, biar jadi tertata juga. Tiap bagian itu sebenarnya emang harus ada yang megang sih. Iya. Kalau ini kan aku ya, kalau nggak ada yang produksi, misalkan bakso aci, nggak ada yang produksi. Kadang aku turun tangan sendiri bikin bakso aci gitu sampai. Nah, itu tuh emang harusnya kan udah ada bagiannya gitu ya. Gitu. Kalau bakso aci aku itu beda dari yang lain ya. Kalau bakso aci yang lain itu tinggal dibulet-bulet gitu kan bareng-bareng. Nah kalau aku bakso acinya itu semacam bikin bakso, jadi harus tahu bener tingkat kematangannya. Jadi nggak bisa sembarangan orang bikin si bakso acinya, walaupun sekalipun itu si tukang baksonya yang bikin gitu kan, si ahli tukang baksonya yang bikin, tapi ini kan kebanyakannya aci, beda bakso sama aci itu beda, makanya banyak banget kendalanya, harus benar-benar dipegang kayak produksi pangsit, produksi bakso aci, terus yang megang memanage keuangan, pengeluaran barang sama keluar masuknya gitu, terus pengelolaan aplikasi segala macam itu kadang aku handle semua kalau nggak ada yang bisa gitu. Ya jadi sebenarnya kalau tadi kan owner ya, sebenarnya tugas owner tuh mungkin kayak cuma mengawasi aja gitu kan harusnya gitu. Cuman karena di sini keterbatasan SDM, jadi teteh juga yang harus turun tangan, pegang ini pegang itu gitu kan. Jadi belum ada yang megang masing-masing gitu. Berarti ya itu ya SDM-nya perlu ditingkatkan lagi. Mungkin udah dicukupkan sekian ya teh, makasih udah nyempetin waktunya untuk bincang-bincang santai ini. Sekian wawancara dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Makasih teh. Ya, sama-sama, makasih ya untuk kalian, jangan kapok-kapok juga. Makasih.